Joni Indo itu kan dulu penginjil, evangelis kemudian diislamkan, habis diislamkan dia sakit nggak diurus sampai bangkrut kan, pas ustadz segala macam lah udah jadi ustadz Joni Indo, tapi kemudian jadi Kristen lagi, dikuburnya dengan cara Islam, diminta paksa orang FPI sampai datang, ya mereka kemudian menakut-nakuti orang Kristen, menakut-nakuti umat untuk takut, sampai sekarang gereja takut. Saudara-saudara, kalau Anda melihat bagaimana pola pola dari penakut-nakutinya ini adalah dengan semua dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang dibelokkan. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Kemarin kita sudah lihat ya bagaimana salah satu drama yang cukup menarik, drama drama rebutan mayat, ya itu kelihatannya sepele ya. Tapi kalau kemarin kita lungsungi satu-satu, oh itu dalam sekali ya rebutan mayat itu. Itu bukan masalah mayatnya yang buat rebutan, karena orang Kristen sudah nggak urusan. Joni Indo kemarin sudah bertobat pun masih dikuburkan, diminta sama istri keduanya itu ya. Istri keduanya kan ngerebut dari istri pertamanya itu. Joni Indo itu kan dulu penginjil, evangelis kemudian diislamkan, habis diislamkan dia sakit nggak diurus sampai bangkrut kan, pas ustadz segala macam lah udah jadi ustadz Joni Indo, tapi kemudian jadi Kristen lagi. Habis jadi Kristen lagi kemudian dirawat oleh istrinya yang pertama. Lalu kemudian di ini lagi ya, dikuburnya dengan cara Islam, diminta paksa orang FPI sampai datang. Ya. Nah, sebetulnya itu bukan cuma terjadi sekali dua kali, udah berkali-kali terjadi. Hanya silent semua, masyarakat diam, orang-orang Kristen diam. Karena ada ketakutan yang disebarkan oleh para pendeta dan oleh PGI itu sendiri. PGI dan para pendeta dengan dalih kata kasih yang salah, kasih yang najis, karena bukan dari Tuhan. Ya, mereka kemudian menakut-nakuti orang Kristen, menakut-nakuti umat untuk takut. Sampai sekarang gereja takut, ya, gereja-gereja takut untuk bicara tentang persamaan hak. Nah, sangat membingungkan sekali karena yang melakukan intimidasi justru PGI dan pendeta-pendeta besar seperti Gilbert, ya, yang meredam. Mereka takut. Mereka semua takut, nggak berani. Mereka semua selamatkan diri masing-masing. Saudara-saudara, kalau Anda melihat bagaimana pola dari penakut-nakutinya ini adalah dengan semua dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang dibelokkan, yang mereka tidak buka seluruhnya. Kenapa kita kemarin ungkapkan Lukas 18 tentang seorang janda yang meminta keadilan? Karena itu diizinkan meminta keadilan. Dulu saya dibungkam, nggak boleh. Sampai saya jadi berandalan, sampai saya jadi jahat, saya mulai mainan hukum itu ya. Nah itu saya baru mulai. Tapi dulu dengan cara yang salah. Memang caranya gitu, harus ekstrim dulu, ngawur dulu, baru kita tahu yang benar. Akhirnya saya begitu ya, belajar ya dulu dari ngawur dulu. Ya bukan contoh yang baik, tapi akhirnya dari yang ngawur itu akhirnya saya ngerti jalur yang benar. Dan Tuhan ajarkan saya tentang Lukas 18 ini. Kita itu boleh meminta keadilan. Tetapi kalau sesama kita sendiri bertengkar, orang Kristen sama orang Kristen, jangan pernah minta keadilan dari orang yang tidak percaya. Artinya kita harus bereskan sendiri. Tetapi kalau kita sama negara, kita ditindas, ya ada keadilan di situ. Kita meminta perkara kita diadili dengan benar. Kalau sesama Kristen nggak boleh. Anda harus tanya Tuhan. Anda harus tanya kepada penatua untuk minta dibereskan. Nah, itu bedanya. Itu yang tidak diajarkan di gereja. Itu tidak pernah diajarkan di gereja. Ya kan? Mana ada gereja ngajarin begini? Nggak ada. Cuman di gereja N26 saja.
yang diajarkan. Anda boleh meminta keadilan kepada negara ketika hak-hak Anda dikebiri oleh negara atau sesama masyarakat yang lain. Namun yang bukan anak Tuhan. Sesama anak Tuhan Anda tidak boleh. Makanya kasusnya PGI itu ngawur. Sampai mau nuntut staf rumah sakit Cikini, mau diancam, dilaporkan polisi kalau terus berbicara, diintimidasi. Ya kan, akhirnya sekarang rumah sakit Cikini juga nggak ada kabarnya. Rumah sakit Cikini sekarang nolak pasien-pasien, banyak sekali ditolak kemarin ya. Cuma kita sudah nggak ada waktu lagi, udah capek. Ya kan, karena gerejanya juga takut nggak urusan. Ya kita biarin aja. Ya kan? Dan staf rumah sakit Cikininya sendiri sekarang udah takut. Ya udah ngapain, kalau takut ngapain aja kamu mau ke sini, udah nggak usah. Kalau saya mah gitu aja. Kalau kamu berani, ayo kita jabanin. Kalau kamu takut ya ngapain? Gitu. Ya itulah si Uskup Jacques Galiot Jacques. Kalau kamu aja takut, bagaimana kita mau tolong kamu? Nah, isu khilafah ini, saudara, makin berani mereka, makin terang-terangan, ya, mualaf center itu. Makanya saya berharap Kapolri si Sulistyo Sigit ini titiknya cukup besar buat melawan si mualaf center ini. Nah, ini tugasnya Galarua memang, ya, untuk melakukan tuntutan secara hukum untuk Irena Handono, Hani Kristian, CS atas tindakan-tindakannya yang meresahkan masyarakat. Bikin pelaporan. Nah, ini urusannya Galarua. Ya, makanya ini Galarua ini nampaknya terlalu kurangan orang ya. Jadi teman-teman kita berharap banyak orang-orang yang bisa jadi aktivis di dalamnya untuk ikut. Ya, kalau untuk diyakin kan sudah ada Damaris. Kita sekarang butuh aktivis-aktivis buat aktivis di Galarua ini, ya. Nah, kita berharap teman-teman bisa banyak yang terlibat di Galarua ini. Dan pelayan-pelayannya akan menjadi besar. Dan memang hati-hati sekali dengan Galarua ini supaya jangan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi kita justru akan konsisten. Jangan membela kebenaran dengan cara yang tidak benar itu tadi. Jangan ya. Nah, cuma itu tantangannya di Indonesia. Bisa nggak nih? Nah, ini tergantung timnya Pak Putih CS. Nah, itu memang doanya ya kudu kenceng. Nah, isu khilafah ini ya dengan makin beraninya mereka, karena mereka mau 2024 ini at any cost. Dan mereka tidak mau ada pertumpahan darah. Tapi mereka maunya ada intimidasi. Dan gereja menjadi saluran. Para pendeta ini yang menjadi saluran intimidasi. Kemarin ya, Yosua Tewu, saya ditelepon oleh Ring 1 Presiden Jokowi dari istana, ya, untuk jangan lagi membicarakan KC karena ini itu segala macam. Oh, itu bahaya sekali. Itulah intimidasi. Saya tidak setuju. Ya, kemudian dia meralat lagi ucapannya lagi kan. Wah, saya tidak diralat, jangan. Wah, begitu kita bikin live, dia sadar dia salah. Nggak bisa. Ya, akhirnya kan dia sadar dia salah kan. Bagus masih sadar. Jangan sampai ini politik terus kemudian si Kamarudin lawyernya KC. Oh, ini karena ini ada tunggangan politik. Terus kenapa kalau politik? Nggak boleh, kita nggak urusan. Maju. Kecuali kamu memang dasarnya mau cari muka dengan politik itu, kurang ajar. Nah, itulah dia. Makanya saya bilang ini Kamarudin pengacara Dajjal, pengacara antikris. Ya, antikristus si Kamarudin itu. Gabungan lawyer, politikus dengan pendeta itu antikristus. Ya. Oh, itu nggak boleh. Kalau di Eropa itu haram jadah itu. Nggak boleh itu. Ya. Kalau di Indonesia ya salahmu dewe mau. Nah, dan Anda percaya dengan orang seperti itu? Kalau saya nggak percaya ya. Pendeta, politikus, dan lawyer, saya nggak percaya. Saya tidak akan percaya. Satu titik pun saya nggak akan percaya omongannya dia. Dia omong apa saja, nggak akan percaya saya. Mau ngomong firman Tuhan apapun saya nggak percaya yang dia omongin. Gabungan politikus, lawyer,
dan pendeta. Jangan pernah percaya, itu iblis. Itu beneran iblis ya. Di Eropa nggak boleh. Orang Eropa sudah tahu itu iblis. Orang Eropa, tanya orang Eropa manapun sepakat dengan saya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bukan masalah kultur. Eropa sudah pernah ngalamin. Ya, campur aduk politik lawyer dengan pendeta. Eropa sudah pernah ngalamin. Mbak, ini mau bawa kalian ke sana, kalian masih mau percaya? Itu partai iblis tuh, partai PDR apa itu tadi, partainya si Kamarudi itu partai iblis itu, hati-hati. Dibangun di atas darahnya KC itu. Itu partai iblis itu, ya. Itu dibangun di atas darahnya KC itu. Hati-hati. Jangan sampai Anda masuk sana, Anda akan terkutuk loh masuk partai PDR itu. Apa sih PDRIS apa PD apa itu, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia apa itu ya. Hati-hati, Anda itu akan masuk di dalam kutuk loh, karena partai itu dibangun dananya dari darahnya KC loh. Dari dia korbanin KC, Anda akan terkutuk bersama dengan keluarga Anda juga. Hati-hati, ya si Kamarudin itu, hati-hati. Nah, mereka inilah para pengkhianat yang dipakai oleh si khilafah ini. Itu sudah terjadi di zaman tahun 600-an. Ya kan, tahun 600-an ketika tahun 700-an, tahun 700-an. Ketika kerajaan Yaman ditaklukkan. Tahun 900-an, tahun 800, 900-an. Ketika Andalusia dikalahkan. Tahun 1300 ketika Bizantin dikalahkan. Mereka gunakan para uskup-uskup ini untuk berkhianat. Dan itu yang dilakukan oleh si Kamarudin, orang-orang macam Kamarudin ini. Oleh para pendeta-pendeta yang berpolitik di dalam gereja. Oh, itu bahaya sekali. Pendeta-pendeta yang berpolitik di dalam gereja itu bahaya sekali. Wah, itu setannya setan itu, saudara. Itu rajanya iblis, itu pendeta-pendeta yang berpolitik di dalam gereja. Anda hati-hati. Islam ya bisa berkuasa menguasai Syria, kerajaan Kristen Syria, kerajaan Kristen Yaman, Bizantin, Andalusia, karena ada pendeta-pendeta iblis ini. Pendeta-pendeta yang menggunakan jalur politik. Hati-hati. Anda lihat, begitu pendeta Anda berpolitik, tinggalin. Karena Anda akan ikut tersesat bersama dengan mereka. Dan itulah yang digunakan oleh khilafah. Saya masih ingat sekali ketika Gubernur Sumatera Utara itu waktu nyalon, dia masuk ke gereja, dia sawer-sawerin uang, bagi-bagi uang itu loh. Gubernur Sumatera Utara itu yang sekarang itu kan. Waktu kampanye itu. Edan itu. Pendetanya compong, geblek itu. Pendeta iblis itu membiarkan ada kampanye bagi-bagi uang di dalam gereja itu. Geblek itu pendetanya itu. Terkutuk itu. Pendetanya terkutuk itu. Ya, kok ngutukin? Oh, itu terkutuk. Tuhan Yesus ngutukin sama kok. Saya kan kasih suara kenabian. Itu terkutuk pendetanya. Hati-hati. Tiberia sama. Menggunakan Paria Haji CS itu sama saja itu. Menggunakan gerejanya buat kampanye politik. Mawar Saronya si GBI. Siapa itu? Si Tonggos itu loh. Siapa itu yang baru meninggal itu. Yakub Nahuai. Sama saja. Itu terkutuk itu. Anda jangan macam-macam itu. Alkitab sudah ngajarin kepada kita dengan jelas. Ya, nggak boleh gereja dibawa ke sana. Dibawa itu jemaat itu disesatkan. Apalagi beliau itu sampai ngomong ya Tuhan berkata nanti Prabowo yang jadi presiden. Si Yakub Nahuai itu kan. Hati-hati itu. Itu sama dengan pendeta-pendeta yang bernubuat bahwa Donald Trump nanti akan berkuasa. Donald Trump, wah ya nubuatannya gagal semua tuh, berapa ratus pendeta evangelikal itu kan yang di Amerika itu, pendeta kebanyakan dari gereja karismatik Pentakosta lagi, sama itu terkutuk loh, itu hati-hati. Dan umatnya juga akan terkutuk gara-gara itu. Saya nggak main-main ya, jangan pernah bawa politik praktis di dalam gereja, dalam umat Tuhan. Jangan, ya. Saya ingat sekali Pak Petrus Agung dengan bijaknya beliau ngomong, kami tidak berpolitik praktis. Karena di dalam gereja kami ada yang pro dengan PDI, ada yang pro dengan Demokrat, ada yang suka dengan Mega, ada yang suka dengan Jokowi, ada yang suka dengan Prabowo juga bahkan, ada yang suka dengan si SBY juga. Kalau kami berpolitik praktis, kasihan nih jemaat ini, nggak ada yang mengembalakan. Dan Pak Petrus Agung itu tuh waktu kami kuliah ya, kasih ngomong,
ngomong ya tempat kuliah, ada disuruh untuk menjadi kampanye, untuk menjadi corong kampanye, nanti akan diberi kemudahan ini segala macam. Dia bilang enggak. 300 tahun gereja hidup di dalam kegelapan gara-gara politik praktis. Kami tidak mau mengulang 300 tahun yang berdarah-darah itu. Ya kan, selama 300 tahun kan Protestan sama Katolik kan perang. Wah, serem saudara, bunuh-bunuhan. Kita sesama-sama anak Tuhan, hati-hati. Orang-orang kayak Kamarudin ini yang bikin kalian nanti bunuh-bunuhan sesama anak Tuhan. Bangsat biadab ini Kamarudin. Hati-hati ya. Ini lebih bangsat daripada si Hani Christian, si Kamarudin ini. Hani Christian memang bangsat dan biadab. Kamarudin lebih bangsat lagi loh, hati-hati loh saudara. Serius. Dan dia menjadi pengurusnya MUKI. Bendahara MUKI kalau nggak salah. Tambah Askri pula. Makanya hati-hati Anda. Jangan-jangan data Anda dijual sama Askri itu loh. Jangan-jangan data Anda dijual sama Askri. Anda yang YouTubers Kristen yang ikuti Askri, hati-hati. Karena si Martin ini, hati-hati Anda dengan Martin. Ya mungkin, hati-hati loh. Si Kamarudin ini bendaharanya MUKI loh. Ya, hati-hati. Orang-orang ini masuk ke dalam segala segmen. Anda hati-hati. Dan Anda masih mau kumpul sama mereka. Kalau saya udah nggak mau. Ngasih salam pun saya udah nggak mau. Ngasih salam pun sudah no. Alkitab sudah ajarkan. Orang-orang yang sudah begini ini Anda jangan kasih salam pun jangan. Bahaya orang-orang ini. Ya, orang-orang ini bahaya. Kalau mau berpolitik, berpolitiklah. Tapi jangan bawa-bawa agama. Ya, kalau saya sama politikus Kristen, saya akan tetap kasih salam. Karena dia memang memutuskan untuk menjadi politik. Tapi kalau dia seorang pendeta lalu masuk ke sana, kasih salam pun jangan, hati-hati. Dia tidak lagi yang mengajarkan kasih yang benar. Hati-hati Anda, orang-orang yang berpolitik. Ya, orang-orang pendeta yang terjun dalam politik. Hati-hati. Dan saya khawatir Gilbert juga sedang ke sana, mau masuk dalam politik praktis. Kemarin dia bikin acara Paskah ya di Monas. Itu bahaya sekali. Ya, dia mau terjun langsung di dalam politik begitu. Wah, itu melukai hati banyak orang itu Gilbert itu bikin Paskah di Monas itu. Ya kan mulai sejak Gilbert bikin Paskah di Monas itu kan kemudian mulai ditinggal kan sama followernya. Anda amatin deh. Mulai ditinggal itu. Orang kecewa dengan Gilbert. Ya kan? Nah, itu yang Anda harus belajar cermat. Itulah sebabnya kita harus hati-hati. Wah, Pak mulai menghakimi. Enggak, saya lagi kasih ingatkan Anda. Pendeta-pendeta yang merangkap politikus dan membawa politik itu masuk ke dalam gereja, itu gereja itu sudah kuasa iblis. Anda tidak akan diberkati di dalamnya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, wah itu nggak main-main. Saya ngomong ini keras sekali. Wah, karena saya memang tidak berharap kolektif dari mereka, tidak berharap diundang khotbah juga. Ya. Anda undang saya khotbah hari Minggu pun, gereja-gereja di Eropa belum tentu saya bisa. Saya berapa kali diundang khotbah tak tolak, memang nggak bisa, udah nggak bisa sekarang. Kita hari Minggu live kok, kita punya live sendiri. Kemarin ya ditawarin ada enggak, nggak bisa Pak, kita punya live sendiri kecuali Bapak izinkan. Habis khotbah terus kita tanya jawab, saya live kan, baru kita live. Kalau nggak bisa Pak, nggak mau Pak. Kita punya live sendiri di sini yang kita ditonton oleh 2.000 sampai 2.500 orang. Ya, jadi kita nggak bisa, kita punya live sendiri. Nah, sorry, bukan jual mahal. Nah, saya di gereja kamu paling jemaatnya cuma 50. Ya kan, kita live 2.000 orang. Ya kan, setiap kita ibadah kan kita 2.000 kan. 1.500 paling minim. Atau ibadah. Bukan jual mahal, bukan. Kecuali boleh di live kan. Karena kasihan ini orang kita bikin penginjilan hari Minggu saja banyak yang komplain. Karena kita nggak bisa live dengan nyaman kan, walaupun kita bikin online juga, karena kita keterbatasan. Tapi nanti ya kita makin lama makin alat-alat makin canggih, kita akan bisa live untuk bisa sama-sama bisa bersekutu bersama. Ya ini besok kita datang ya, alat-alat baru datang. Terima kasih buat kita membutuhkan banyak ya, kita membutuhkan banyak sokongan memang untuk pelayan ini. Tuhan sediakan dananya semuanya, entah dari mana-mana. Ya, dan kita bertanggung jawab dengan dana-dana itu. Tapi dengan cara yang ajaib ya, Tuhan tiba-tiba kasih. Ya, itu tadi ya. Orang-orang, makanya kalau difitnah, saya bilang diem.
Ini berkat itu datang dari mana-mana. Kita kemarin baru belanja 3.000 euro ya. Saya kemarin baru belanja 3.000 euro untuk peralatan-peralatan baru kita. Itu berkat dari mana? Dari Tuhan, Tuhan kirim. Saya pernah minta-minta, nggak pernah saya minta-minta. Ya, pantang saya minta-minta. Karena berkat, kalau memang Tuhan mau kasih, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan mau kirim, memang saya butuh ya, Tuhan kirim. Gitu ya. Pantang saya minta-minta buat pelayanan pribadi. Tapi kalau buat diakonia itu kan buat Anda diberkati sendiri. Ya. Makanya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.